jangan dipegangnya, kan udah dibilang, tapi disentuhnya. Ya diberi hukuman dia. Udah dilarang jangan. Paulus kan juga dipegangnya. melanggar dengan membunuh. Jangan membunuh. Paulus kan juga membunuh, Bu Di mana? Darni. Paulus kan juga membunuh. Paulus kan udah bertobat. Kan Makanya melanggar Yesus juga memilih. tuh. Membunuh Stefanus itu kan melanggar Iya, kan aturan karena membunuh. iya, tapi kan Yesus memilih dia supaya bertobat. Makanya setelah dia bertobat, nggak pernah dibunuhnya nyamuk pun nggak pernah. Setelah bertobat, itu di masa lampaunya. Sebelum dipilih Yesus dia sebagai rasulnya. Ya, setelah dipilih rasul Paulus, nggak pernah dibunuhnya itu nyamuk, nggak ada data. Aku udah baca apanya Paulus di dalam kisah para rasul itu. Saya tidak mulia bicara hatinya tentang itu, Bu Darni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Jangan salah kalian, di perjanjian lama itu ucapan Yesus sudah ada, tapi dalam bentuk ilahi, belum bentuk nama manusia dalam nama Yesus. Tidak, dia masih nama Elohim di sana. Dia itu yang memerintahkan itu. Jadi berarti dia turun ke bumi, waktu turun dia ke bumi, dia juga itu, dia kan pribadi berarti Elohim yang melakukan segala perbuatan. Bu Darni, bentar. Berarti yang melakukan segala perbuatan di dalam perjanjian lama itu adalah Yesus. Yes, ilahinya, betul. Hakikatnya Yesus. Oke. Dalam bentuk berarti ilahi. Yang memerangi suku Amalek turun temurun adalah Yesus. Ilahinya, iya, bentuk ilahinya Yesus. Elohim itu, Yesus kan Elohim itu, firman itu adalah Elohim. Iya. Itulah Sorry, Bu Darni, keberadaan saya tadi Elohim itu. Sebentar. Sorry. Signal saya jelek lagi, Bu Darni. Iya, putus-putus. Sabar, Bu Darni ya. Yes. Ribut. Sebentar, pertanyaan terakhir, Bu Darni. Nanti Bu Darni sama Nandar. Pertanyaan terakhir adalah, aduh, ngelik lagi. Sabar. Iya, ngelek. Teman-teman
teman-teman ya. Melek. Bentar ya. Aku sabar kok nunggunya. Nah, Bu Darni, pertanyaan saya dikonfirmasi dulu, Bu Darni. Yes. Iya, makasih Bu Darni. Sabar, ini juga saya juga nunggu kok. Kok hilang ini? Sorry teman-teman ya. Sorry jaringannya jelek sekali. Bentar Bu Dani ya, saya sapain di YouTube dulu. Iya, nggak apa-apa. Bron, ambil dulu, Bron. Bron. Bron, ambil dulu air anggur itu sedikit. Setengah gelas saja. Karena asam. Dikit, setengah gelas ini aja. Biar kerongkonganku lancar bicara. Setengah. Penuh pun bisa lah, penuh. Taruh anggurnya. Sorry Bu Dani. Suara saya udah kedengeran belum Bu Dani? Ada. Udah ada. Suara saya kedengeran nggak? Iya, ada. Udah. Sorry ya. Udah. Seperti Ya. yang saya bilang. Ya, seperti yang saya bilang bahwa signal saya tidak baik-baik saja. Jadi suatu saat dia lancar, nanti juga nggak bagus. Nah, sekarang saya tanya, berarti Tuhan yang memerangi suku Amalek turun-temurun itu adalah Yesus sendiri ya? Iya, dalam bentuk Elohim, ilahinya. Berarti Yesus pernah berperang ya? Katanya Yesus nggak suka berperang, tapi ternyata dia berperang. Nah, itulah di perjanjian lama. Di perjanjian barunya disempurnakannya. Hiduplah Dan dalam yang kasih. membunuh Uza Nah, itu juga Yesus berarti ya? iya, Yang membunuh perintahnya itu. Uza. Yes, perintahnya belum dalam nama Bukan. Yesus ya. Yang Uza itu bukan diperintahkan, bukan. Uza itu yang membunuh Elohim. Berarti itu Yesus yang membunuh Uza. Yes, belum nama Yesus, tapi itu ilahinya masih Elohim. Hakikatnya Ya, Yesus. tapi tetap dia kan? Iya, tetap dia. kan? Iya, betul. Berarti dia pernah membunuh orang tanpa nggak bersalah gitu ya? Iya, memang begitulah Tuhan ini, Elohim ini di perjanjian lama. Kenapa disuruhnya Musa membunuh? Semua habisi kan Bukan. kata Elohim. Karena Di penyembah Uza berhala. itu Bu Darni, izin. Uza itu bukan Musa yang membunuh, tapi Elohim sendiri yang membunuh. Gara-gara dia nggak sengaja pegang tabut Tuhan waktu lembu-lembu membawa tergelincir. Jadi 10 Uza perintah itu ini ya. dibunuh Tuhan karena nggak sengaja. Sementara Karena dilarang, Elohim jangan yang membunuh dipegang. Uza, sebentar Iya. Bu Darni izin. Sementara Uza yang dibunuh Tuhan karena nggak sengaja pegang tabut Tuhan ini di tempat dibunuh, nggak dikasih kesempatan bertobat. Tuhan yang membunuh Uza ini adalah Tuhan yang sama yang membebaskan Iya dong. Paulus karena membunuh Stefanus. Ya, Tuhan yang sama, nggak ada dua Tuhan, satu. Ehad, tauhid. Jadi kalau Uza dibunuh Tuhan di tempat karena nggak sengaja pegang tabut Tuhan, tapi kalau Paulus diselamatkan walaupun pernah membunuh Stefanus. Iya, begitulah apanya sejarahnya. Nggak bisa disangkal. Berarti Kalau sudah Tuhannya begitu, lebih menyayangi tabutnya ketimbang manusia, tapi dia manusia. iya, Uza kan pada saat itu melanggar. Jangan disentuh ya, jangan dipegang ya. Kan udah dibilang, tapi disentuhnya. Ya diberi hukuman dia. Udah dilarang jangan Paulus kan juga dipegangnya. melanggar dengan membunuh. Jangan membunuh.
Paulus kan juga membunuh, Bu Di mana? Darni. Paulus kan juga membunuh. Paulus kan udah bertobat. Kan Makanya melanggar Yesus juga memilih. tuh. Membunuh Stefanus itu kan melanggar Iya, kan aturan karena membunuh. iya, tapi kan Yesus memilih dia supaya bertobat. Makanya setelah dia bertobat, nggak pernah dibunuhnya nyamuk pun nggak pernah. Setelah bertobat, itu di masa lampaunya. Sebelum dipilih Yesus, dia sebagai rasulnya. Ya, setelah dipilih rasul Paulus, nggak pernah dibunuhnya itu nyamuk, nggak ada data. Aku udah baca apanya Paulus di dalam kisah para Bukan, rasul itu. saya tidak Mulia bicara hatinya. tentang itu, Bu Darni izin, Bu Darni izin. Coba saya selesaikan dulu pemaparan saya, nanti baru Bu Darni tanggapi ya. Teman-teman dengarkan baik-baik. Berhubung Bu Darni sudah mengakui Tuhan dalam perjanjian lama itu adalah Yesus, sehingga yang menghabisi nyawa manusia, anak kecil itu adalah Yesus. Ternyata Tuhan yang menghabisi anak kecil di dalam perjanjian lama, Tuhan yang menghabisi nyawa Uza, walaupun Uza itu memegang tabut Tuhan bukan karena sengaja, justru karena ingin menyelamatkan tabut itu karena lembu-lembu tergelincir. Dan Tuhan tidak memberi kesempatan sama sekali kepada Uza untuk bertobat dari kesalahannya, langsung dihabisi di tempat. Ternyata Tuhan yang menghabisi nyawa Uza di tempat adalah Tuhan yang sama yang membunuh dirinya untuk diutus untuk mati, menyelamatkan pembunuh manusia seperti Paulus. Ini teman-teman renungkan ya, renungkan dan pikirkan. Tuhan yang menghabisi nyawa Uza ketika Uza tidak sengaja menyentuh tabut Tuhan adalah Tuhan yang sama yang menghabisi nyawanya sendiri untuk menyelamatkan Paulus si pembunuh Stefanus. Bahkan memilih Paulus pembunuh Stefanus sebagai rasul. Sementara Uza, orang yang tidak pernah berbuat salah, orang yang patuh kepada Tuhan, langsung dimatikan di tempat karena tidak sengaja menyentuh tabut Tuhan. Di dalam hal ini seolah-olah menyentuh tabut Tuhan lebih berdosa daripada membunuh manusia gitu. Itu paham ya teman-teman ya, membunuh manusia itu bisa ditebus Tuhan, tapi menyentuh tabut langsung dihabisi di tempat, gak dikasih kesempatan Tuhan untuk bertobat. Nah, Bu Darni mohon maaf, sebagai Kristen Bu Darni boleh menerima bahwa ini Tuhan yang benar. Tapi kalau di Islam, ini saya masuk sebagai seorang muslimah ya. Di dalam Islam, Tuhan itu tidak boleh inkonsisten. Dia harus konsisten. Makanya wallahu la yakhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Di dalam Islam, Tuhan itu tidak mungkin berubah pikiran atau bipolar, berganti pemikiran. Karena kalau ada Tuhan seperti itu, maka itu bukan Tuhan yang benar dalam Islam. Jadi saya menyampaikan kaidah Tuhan di dalam agama Islam. Gitu. Jadi di dalam Islam, kami mengimani Tuhan yang benar itu Tuhan yang konsisten, bukan Tuhan yang berubah-berubah pikiran. Di sini tidak adil saya menilai Tuhan Bu Darni. Ya. Saya sebagai manusia normal menganggap Tuhan Bu Darni tidak adil. Udah Umi? Nah itu dia ya. Bentar Bu Si Darni. Uja tadi Ini menyentuh. saya sinyalnya nggak bagus. Sebentar. Oh belum. Sebentar Bu Darni. Ini saya tambahkan lagi Bu Darni ya. Saya Yes. tambahkan lagi. Ya saya tambahkan lagi Bu Darni ya. Daud menyentuh istri orang. Tidak dibunuh Tuhan, tapi yang dibunuh adalah anak hasil jinanya. Uza menyentuh tabut Tuhan, langsung dibunuh Tuhan di tempat. Dalam kasus ini, saya melihat ketidakadilan Tuhan Bu Darni yang bernama Yesus menghakimi hamba-hambanya.
Daud itu ngambil bini orang, merugikan orang lain, Bu Darni. Merugikan merugikan Uria, merugikan orang lain, dan bahkan Tuhan melanggar aturannya dalam Imamat pasal 10 nomor 20, barang siapa yang berzina dengan istri orang, dia yang harus mati. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak menghabisi nyawa Daud, tapi menghabisi anak haramnya. Tapi ceritanya Uza itu sangat tragis. Dia tidak merugikan orang lain. Dia menyentuh tabut Tuhan itu tidak merugikan orang lain. Dan itu bukan perbuatan yang diniatkan untuk jahat. Itu spontanitas, dia nggak sengaja nyentuh tabut karena lembut tergelincir. Justru niatnya baik. Dia ingin menyelamatkan tabut itu. Justru dia malah dibun-bun sama Tuhan. Daud nyentuh yang bukan miliknya. Dikatakan dalam Torah, jangan menginginkan istri sesamamu, jangan menginginkan milik orang lain. Daud menyentuh istri orang lain, menidurinya sampai hamil. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tidak dihabisi di tempat, tapi malah diganti tumbalnya adalah anak haramnya. Apakah menurut Bu Darni, Tuhan Bu Darni ini adil? Silakan dijawab. Anak jinahnya. Oke, tadi kan sudah tadi kan sudah kita bahas tentang si Uja tadi ya. Si Uja tadi kenapa dia dibunuh? Karena dia melanggar peraturan, menjamah tabut itu. Nah, kalau sudah itu perintah Tuhan, no comment ya. Sekarang Paulus, kenapa Paulus yang sebelumnya membunuh murid-murid Yesus, yang pengikut setia Yesus, kenapa jadi ditolong, jadi dibuat jadi rasul? Kan seperti itu. Nah, itu kuasa Tuhan. Tentu Tuhan Yesus memilih Paulus, menobatkan Paulus agar dia meneruskan penginjilan ke masa depan. Itu dia. Itu juga tindakan Tuhan. Kalau sudah Tuhan membuat seperti itu, no comment. Siapa kita manusia untuk mengkomentari Tuhan? Nah, sekarang istri Daud, berzina Daud, kenapa anak jinahnya yang terbunuh gitu ya? Kenapa ya? Bentar ya. Sabar. Tapi salah. Tapi salah tulis aku. Ini dia. Daud pantas dihukum mati karena berzina. Imamat membunuh bilangan, dan tetapi Allah langsung mengampuni dosanya. Nah, sama juga seperti yang dikatakan Papa Muda L, dia kan ustadz. Katanya juga seperti itu. Para nabi itu memang diberikan spesial khusus. Spesial dia diberikan gimana ya? Dihargai ya, para nabi. Itu ustadz yang bilang itu, Papa Muda L profilnya. Nah, dia seringkali mengatakan di dalam perjanjian lama seluruh para nabi itu dicatatkan dengan perzinahannya dan dosa-dosanya. Tetapi di dalam Al-Quran katanya seluruh para nabi itu ditutupi dosanya. Nah, itu ibaratnya dispesialiskan, diampuni. Nah, itu dia kenapa Daud nggak dibunuh tetapi anak jinahnya. Nah, karena di mana-mana anak dari jinah itu nggak pernah direstui, ya, nggak pernah dapat warisan pun, nggak pernah anak jinah, nggak pernah. Yang dapat warisan itu anak dari istri merdeka, anak dari istri sahnya. Nah, jadi contoh, suamiku, aku istri pertama, yang dapat warisan kan aku. Anak jinahnya suamiku itu nggak terbilang, itu tercampak, itu nggak bisa dibawa ke depan itu. Nah, begitu juga dengan ini tadi si Daud ini. Kenapa anak jinahnya yang dihukum? Ya memang iya, namanya juga anak jinah. Nah, nggak boleh itu diteruskan. Jadi itu harus dihabisi. Kalau sudah itu perintah Tuhan, kita nggak bisa komentari lagi. Dan di dalam Al-Quran kalian juga dikatakan, berimanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil.
Nah, sementara cerita tentang Daud itu tadi, itu sudah disuruh diimani, bukan disuruh dikritiki, bukan disuruh kita kenapa ya, kenapa, enggak kenapa lagi. Kalau sudah begitu dicatat, sesuai dengan sejarah, kita nggak boleh komen lagi. Dan Allah juga dalam Al-Quran mengatakan, disuruh mengimaninya, berimanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, ini sejarah para nabi ini dicatat di dalam Bible. Itu sudah harus diimani, bukan untuk dikritik lagi, bukan untuk dikomentari lagi. Tetapi Uni Ripa bertanya seperti itu, kenapa? Nah, itulah atas kehendak Tuhan. Kalau sudah Tuhan berkehendak, tidak bisa lagi kita komentar. Makanya kenapa dibuat neraka? Kenapa coba? Kenapa diciptakan neraka? Untuk siapa neraka itu? Untuk orang-orang penyembah berhala yang mengelilingi Dewa Hubal, ya, yang membuat patung dari lembu emas, dari terbuat dari batu. Kita sujud berkeliling-keliling di tengah-tengah patung itu, di tengah-tengah batu itu, lalu kita sujud kepada patung batu itu, dan kita buat itu menjadi tempat peribadatan kita. Apa enggak dibuang kita ke neraka? Makanya diciptakan neraka. Itulah tempatnya nanti orang-orang yang seperti itu, ya, yang menduai Tuhan. Nah, jangan salah. Jangan kita bilang kejam Tuhan itu. Mana ada kejam dia? Kalau kejam dia, 1 menitnya dihancurkannya bumi ini. Tapi dia masih membiarkan bumi ini ada supaya manusia itu segera bertobat melalui firman Tuhan yang sudah dicatat di dalam firman Tuhan. Dibuat itu terang, penuntun bagimu sampai Yesus datang, katanya. Jadi kalau ada seperti itu, Tuhan sudah mengatakan seperti itu, ngapain lagi aku berani untuk bertanya seperti itu? Kenapa Tuhan membunuh si Uza? Kenapa Tuhan membunuh anak-anaknya, jinahnya si Daud? Udah pastilah dibunuh, karena zaman dahulu itu harus kudus, suci. Nah itu, jadi yang anak-anak jinah itu nggak penting. Nah itu, makanya kita perempuan itu harus berhati-hati. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, tindakan oleh Elohim, kita no comment, gitu. Silakan. Oke ya. Jadi menurut Bu Darni, teman-teman, Daud yang berzina dengan istri orang, kemudian melahirkan anak itu dilahirkan hanya untuk mati. Padahal dalam Imamat pasal 20 nomor 10, yang harus berzina itulah yang harus mati. Teman-teman dengarkan ya. Yesus adalah Tuhan yang dikatakan Tuhan yang pengasih ya. Tuhan yang menghabisi, yang membiarkan dirinya mati untuk menyelamatkan para pezina, adalah Tuhan yang menghabisi anak hasil zina dan membiarkan pezinanya hidup. Ya, dengarkan baik-baik. Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan para koruptor dengan kematiannya di tiang salib, menyelamatkan para pezina, tukang cukai, pesundal. Adalah Tuhan yang menghabisi anak hasil zinanya Daud di Perjanjian Lama. Ya, saya sebenarnya Bu Darni tidak bertanya kenapa Tuhan Bu Darni membunuh anak hasil zina Daud. Saya nggak nanya itu. Saya tahu alasannya untuk menyelamatkan Daud karena dia nenek moyangnya Yesus. Yang saya tanya, menurut Bu Darni secara manusiawi, Tuhan seperti ini adil nggak? Yang berzina Daud menikmati alat vital kelamin wanita istri orang adalah Daud. Yang menanggung hukumannya anak hasil zinanya yang gak pernah minta sama bapaknya untuk dilahirkan. Tuhan mengizinkan anak ini lahir. Ternyata anak ini lahir hanya untuk dimatikan. Belum genap umurnya 1 tahun, dia tidak bisa menikmati alam semesta. Hanya karena dia lahir sebagai anak hasil zina, dia langsung dihabisi. Sementara Tuhan Bu Darni sekarang membiarkan banyak anak hasil zina di Amerika, di Rusia, di mana-mana hidup. Tuhan yang menghabisi anak Daud karena hasil perzinahan adalah Tuhan yang sekarang mengabaikan, membiarkan, dan bahkan mengampuni dosa para pezina yang melahirkan anak-anak zina, Bu Darni. Ini yang saya katakan Tuhan inkonsisten, Tuhan gak teguh sama pendiriannya. Yang saya tanya itu bukan kenapa Tuhan Bu Darni membunuh, karena Bu Darni nggak akan tahu. Emang Bu Darni tahu pikiran Tuhan? Yang saya tanya, menurut pikiran Bu Darni yang sehat,
Adil tidak? Suatu saat kalau Bu Darni berzina, lalu anak Bu Darni yang dibunuh oleh pemerintah untuk menghukum Bu Darni. Bu Darni yang menikmati perzinahan, lalu anaknya yang menanggung. Kenapa di Kristen itu rata-rata setiap orang yang bersalah itu tidak bertanggung jawab kepada dirinya sendiri sih? Adam yang salah, anak cucunya yang menanggung. Daud yang berzina, anak haramnya yang menanggung. Giliran kalian berdosa, Tuhan kalian yang nanggung. Ya, maka dalam hal ini yang saya tanya pandangan pribadi Bu Darni sebagai manusia, sebagai seorang pernah jadi ibu enggak? Apakah adil Tuhan yang menghukum seorang pria berzina dengan istri orang dengan membunuh anak hasil jinanya, sementara Tuhan itu sekarang membiarkan anak hasil jina merajalela di mana-mana? Adil nggak? Menurut Bu Darni, Uza dibunuh Tuhan di tempat. Padahal dia tidak sengaja, bahkan berniat baik untuk membantu supaya tabut Tuhan itu tidak tersentuh, tidak jatuh ke tanah. Dia dibunuh Tuhan. Daud menyentuh yang bukan miliknya. Jelas Imamat 20 nomor 10 dikatakan yang berzina yang harus mati. Lalu yang dihabisi adalah yang hana hasil jinanya. Bu Darni tahu nggak gara-gara ajaran seperti ini? Bu Darni tahu nggak implikasinya buat peradaban? Pernah dengar kasus nggak? Bu Darni lihat di Google 796 bayi di Irlandia ditemukan di septic tank. Bu Darni tahu nggak bayi-bayi itu bayi apa? Bayi-bayi itu adalah bayi-bayi yang diduga hasil zina, Bu. 796 bayi itu mati, nggak mungkin mati natural, Bu Darni. Dan dia dibuang di septic tank. Dan ini ajaran Kristen, Bu Darni. Oh, bukan ajaran Kristen itu. Itu di luar dari ajaran Kristen. Tapi kan Tuhan yang membunuh anak sejina ini kan Yesus. Kan sudah ada ajarannya, dikatakan jangan berzina. Nah, kalau sudah dikatakan jangan berzina, kalau ada yang melanggar itu nanti hukumannya setelah Yesus datang. Setelah yang hakim dihukum yang yang adil itu berzina datang. atau yang anaknya? Yang dihukum siapa? Anaknya atau yang berzina? Iya, manusia. Itu Daud kan nabi. Daud raja. Gara-gara dia nabi, mentang-mentang dia nabi kalau berzina bentar. Daud kan nabi. Loh, emangnya kalau dia nabi? Iya, raja. Kalau dia nabi, Raja Daud, dia raja pada saat gitu. itu. Iya, kalau dia raja dia boleh berzina gitu. Aku sekarang ya. Udah boleh aku ngomong kan? Nah, penyalahgunaan kekuasaan dan zina. Daud sebagai raja menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengambil Betsheba, istri Uria, saat suaminya sedang berperang. Nah, untuk menutupi dosanya, Daud merencanakan pembunuhan Uria yang salah satu perwira setianya. Nabi Nathan menegur Daud bahwa perbuatannya telah menghina Tuhan, ya, memandang rendah, meremehkan. Nathan menyatakan bahwa tindakan Daud telah memberikan alasan besar bagi musuh-musuh Tuhan untuk menghujat. Ya. Nabi Nathan bernubuat bahwa meskipun dosa Daud telah diampuni dan ia tidak dihukum mati, anak yang dilahirkan dari Betsheba akan mati sebagai akibat langsung daripada perbuatan tersebut. Kalau sudah seperti itu kata Tuhan, apa mau Bu Darni katakan? Mana mungkin aku lagi mau komentarin itu, komplainkan itu. Kita harus beriman kepada kita para nabi. Kalau sudah dicatat seperti itu, nggak mungkin kita mau memberontak lagi. Anak tersebut jatuh sakit dan meninggal setelah 7 hari. Tak lama setelah Nathan menyampaikan tegurannya, meskipun Daud bertobat dengan puasa dan ratapan, anak tersebut tetap meninggal sesuai dengan firman Tuhan melalui Nathan. Diibaratkan itu anak yang seperti itu pada zaman itu ya udah haram lah, nggak kudus lagi. Makanya Tuhan itu memberikan hukuman kepada siapa? Daud melalui anak jinahnya itu. Nah, begitu dia. Jadi kalau sudah tindakan Elohim seperti itu, apa lagi yang mau kita komentari? Kan kita disuruh untuk mengimani itu sejarah para nabi. Itu dengan jujur itu dicatatkan di sana, nggak ada dirahasiakan, gitu. Supaya kita juga jangan seperti itu. Kalaupun ada seperti itu sekarang ini berzina, pasti sengsara hidup si anak itu.
nggak akan bahagia dia itu. Nah, itu dia maksudnya juga kenapa harus dibunuh itu hasil jinahnya. Karena itu tidak berkenan. Berarti ke Bu depan. Darni sepakat dengan perilaku Tuhan Bu Darni membunuh anak Ya, hasil jinah. Yes. Jadi Kalau suatu itu saat sudah kalau Bu katanya. Darni misalkannya melihat anak hasil jinah dibunuh bapaknya, Ya kalau sudah itu keinginannya, kalau sudah itu memang perintah Tuhan, mana boleh kita lagi sangkal. berarti nanti kalau Bu Darni ada ketemu bayi-bayi hasil jinah itu nggak perlu dihargai karena memang Tuhan nggak suka dengan anak itu. Emangnya aku Tuhan maka membunuh anak-anak jinah itu? Itu kan pekerjaan Tuhan. Hanya Nggak, Tuhan yang saya berhak tanya bukan membunuh, menindak. saya tanya bukan, pertanyaannya bukan itu. Kalau Pandangan Bu kulihat Darni, seperti itu, seandainya kalau kulihat seperti itu, contohnya kulihat seperti itu, paling ya kita bukan kan Bu nggak tahu Darni, firman coba Tuhan. bukan itu. Coba Bu Darni bukan itu Terus? pertanyaannya. Saya Apa? sedang memancing human being, sisi kemanusiaan Bu Darni nih. Kan saya bilang Yes. nih, kasus di Irlandia itu adalah salah satu kasus di mana 790 anak, 796 bayi-bayi hasil zina itu diletakkan di septic tank. Paham Iya, nggak tahu aku kenapa? Karena tidak diberikan pemakaman secara Katolik karena dianggap anak hasil zina, karena Tuhan tidak suka dengan anak hasil zina. Betul. Dan ketika anak itu ditemukan di septic tank, apakah mereka pantas mendapatkan hal seperti itu menurut Bu Darni? Kalau secara kemanusiaan sih nggak pantas, cuman secara peraturan supaya kita wanita-wanita itu supaya berjaga-jaga ke depan. Udah tahu kita Bu Darni, seperti mohon itu maaf, nanti Bu kalau kita Darni. berzina. Sorry Bu Darni, Tuhan Bu Darni, Tuhan yang menulahi anak Daud selama seminggu sampai mati adalah Tuhan yang tidak memberi hukuman kepada perempuan berzina, Pak Bu Darni. Kalau ingin menghentikan perempuan berzina, perempuannya yang dihukum bukan anaknya. Orang Bu Darni yang berzina itu adalah orang-orang yang rusak. Bagaimana mungkin orang yang berzina itu kalau otaknya sudah rusak, lalu anak hasil zinanya dia hasilkan kembali lalu dihukum Tuhan, dimatikan, itu adalah hukuman buat dia. Iya, kalau dia merasakan kesakitan. Kalau dia santai aja, Tuhan hasil zina juga. Apakah menurut Bu Darni menghukum yang tidak bersalah atas kesalahan orang lain itu adalah keadilan Tuhan? Saya tanya Bu Darni loh, bukan tanya Tuhannya loh. Yes. Apakah Iya. menurut Bu Darni menghukum orang yang tidak melakukan kesalahan demi menyelamatkan orang yang melakukan kesalahan sebuah keadilan Tuhan? Silakan dijawab. Adil? Yes. Iya, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Adilkah dia itu? sudah melakukan seperti itu, aku membenarkannya. Adilkah itu? Karena aku tidak berani melawan Tuhan. Nggak berani aku melawan Tuhan. Adilkah itu? No. Adil nggak menurut Bu Darni? Adil karena sudah Tuhan bekerja. Oke, kita selesai diskusi karena definisi adil kita sudah berbeda. Ya. Ya, saya izinkan saya mungkin menutup atau closing statement karena saya juga mau istirahat. Ya. Teman-teman perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Menurut Ibu Darni, menghukum orang yang tidak bersalah demi menyelamatkan orang bersalah itu sebuah keadilan. Bentar ya. Jadi menurut Ibu Darni, Tuhan yang menghukum orang yang tidak bersalah demi menyelamatkan orang bersalah itu Tuhan yang adil. Maka Jangan kita bilang kayak bertentangan gitu. di sini. Jangan di framing Kita lah. berbeda. Uniruh Pak, jangan di framing. Menurut Tuhan menghukum Saya kan tanya anak tadi. hasil zina dihukum Menurut Bu mati. Darni, enggak, saya nggak tanya menurut Itu Tuhan. benar dan Saya dibenarkan tidak tanya oleh Bu menurut Darni. Tuhan. Ibu Bilang. sayang, Ibu Darni, saya bukan, tidak jangan bertanya bilang menurut Tuhan karena saya lagi ngomong dengan Bu Darni. Dengar baik-baik. Saya ini lagi ngomong sama Ibu Darni. Saya tanya pandangan pribadi Bu Darni terkait bagaimana Tuhan Bu Darni, bukan pendapat Tuhan Bu Darni, karena Ibu Darni bukan Tuhan. Yang saya tanya itu, menurut Bu Darni, kalau Tuhan itu menghukum orang yang tidak berdosa demi menyelamatkan orang berdosa, itu apakah perbuatan adil? Bu Darni bilang adil. Ya sudah. Iya, sesuai dengan kita kehendak Tuhan berbeda. itu. Dalam pandangan saya pribadi, demi Allah, saya tidak akan pernah menyembah kepada Tuhan yang seperti ini, karena dalam pandangan Islam ini zolim.
Adil itu lawannya zolim. Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kau yang berdosa, kau bertanggung jawab. Makanya di dalam Islam itu dikatakan fitrahnya seluruh anak kecil itu lahirnya Islam, Muslim. Karena mereka lahir itu tidak tahu bahwa mereka tidak bisa memilih lahir dari seorang penzina atau tidak. Karena yang membuat mereka lahir dari seorang penzina adalah Tuhan itu sendiri. Maka mereka tidak membawa dosa sama sekali. Tapi nanti yang membuat mereka berdosa adalah lingkungannya, orang tuanya. Maka nanti mereka yang akan memfilter dengan kognitif yang Allah berikan kepadanya. Itu kenapa anak balik itu tidak dihukum, belum balik. Tapi di Kristen, ketika ada seorang anak hasil perzinahan, haram di mata Tuhan dia, maka Tuhan akan membuatnya menjadi sakit sampai mati. Itu adil. Jadi peristiwa yang kita saksikan di Irlandia yang mencengangkan 790 anak meninggal di septic tank itu bagi orang Kristen itu biasa. Bagi kita itu miris. Menghentikan orang berzina bukan dengan menghukum anak hasil zinanya, justru itu memfasilitasi mereka berzina. Kenapa? Mereka masih hidup untuk berzina. Yang mati adalah anak hasil zinanya. Tidak semua orang suka, tidak semua orang bersedih ketika anaknya dihukum. Enggak. Banyak orang psikopat. Ya. Dan terima kasih Bu Darni diskusinya. Saya sudah mendapatkan poin penjelasan Bu Darni. Bu Darni memang tidak membantah sama sekali dan bahkan mengakui bahwa itu termasuk keadilan Tuhan. Saya apresiasi Bu Darni yang berusaha jujur. Ya, tapi kembali lagi Bu Darni nggak bisa disalahkan juga teman-teman karena kitabnya memang begitu. Ya. Oke, buat teman-teman yang di YouTube minta maaf kalau tadi putus-putus. Insya Allah kalian akan lihat video lengkapnya tanpa putus-putus, tanpa jeda itu di Uniriva MOW rilis besok insya Allah. Ya. Oke Bu Darni, silakan closing statementnya. Terima kasih banyak diskusi sama Bu Darni ya. Semoga Bu Darni sehat-sehat. Silakan closing statementnya. Ya, baiklah dari Bu Darni ya. Sesuai dengan tadi yang kita diskusikan tadi, contoh Uzzah dibunuh Elohim karena menyentuh tabut. Kenapa dibunuh? Karena dia melanggar peraturan, tidak menjaga peraturan. Lalu Daud menyentuh istri orang, ya, dan berencana membunuh suaminya. Lalu adalah hasil jinahnya. Lalu Elohim membunuh hasil jinahnya Daud. Kalau sudah dilakukan Elohim seperti itu, Bu Darni mau bilang apa? Nggak bisa kita lagi komentar. Karena itu perintah Tuhan. Mana mungkin aku seorang manusia berani untuk menantang Tuhan, menyalahkan Tuhan Elohim karena dia membunuh hasil zina itu. Dan juga pelajaran bagi kita. Ternyata anak hasil zina itu tidak dibenarkan. Makanya kita juga agar berhati-hati ke depan untuk nubuatan ke depan ini. Nah, jadi kalaupun tadi Uniriva mengatakan iya saya tidak mau percaya kepada Tuhan seperti itu. Nah itu di versi Bu Riva. Tapi kalau aku Bu Darni, karena sudah jelas Yahweh itu, Elohim itu adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Apapun tindakannya, apapun yang dilakukan, berarti itu adalah sesuai dengan kehendaknya. Jadi aku sebagai ciptaannya, manusia yang biasa, yang penuh dosa, tidak akan sanggup untuk mengkomentari apa tindakannya di perjanjian lama, mulai dari Kejadian sampai Maleakhi. Tetapi setelah Yesus datang, wujudnya Elohim itu di perjanjian baru, maka Yesus dengan wujudnya Elohim membuat peraturan baru, hiduplah di dalam kasih. Itu dia ya. Jadi disuruh kita hidup di dalam kasih, maka tetap peraturan hukum-hukumnya itu harus diindahkan oleh jemaat-jemaat itu. Jangan berzina. Nah, jangan berzina katanya. Kalaupun aku nanti berzina, pasti anak-anakku itu akan menderita ke depan. Nggak akan bahagia hidupnya. Jadi teman-teman, apapun yang dilakukan oleh Elohim, kita sebagai manusia ciptaannya, tidak akan mungkin bibir kita ini berani untuk mengkomentarinya. Kalau Anda mau berani mengkomentarinya, silakan saja. Tetapi saya, Bu Darni, tidak berani mengkomentari apa yang Elohim perbuat kepada hasil zina anaknya Daud. Karena sudah itu memang kehendak Tuhan, jadi itu harus dijalani, harus dilaluinya. Nah, itulah pelajaran yang kita dapat di dalam perjanjian lama, bagaimana perzinahan itu tidak baik, tidak layak untuk ditiru, ya.
mungkin di sekarang di zaman modern ini, jika nanti kita menghasilkan anak zina, pasti hidup anak kita itu akan menderita. Mungkin itu untuk kedepannya nubuatannya dari cerita tentang sejarah di perjanjian lama. Kenapa itu dibunuh hasil zina itu? Mungkin di sekarang, di akhir zaman ini, mungkin akan menderita. Itu maksudnya dan makna tujuan kenapa Elohim membunuh hasil zina oleh siapa? Daud. Nah, itu dia penutup dari saya. Jadi saya tetap masih mencintai Elohim yang wujudnya di dalam Yesus sampai hari ini. Terima kasih. Gitu, Bunda. Oke, Bu Darni, makasih banyak ya. Saya habis PK ini kita putusin ya. Gimana Bu Darni, udah makan malam belum Bu Darni? Udah tadi lagi Darni udah satu, makan malam besok belum? kan hari Sabat. Hari ini kan udah hari Sabat. Mau mempersiapkan besok hari Sabat. Jadi nggak boleh juga larut malam. Paling jam-jam 12 selesai gitu. Oh, kalau hari Sabat tuh ngapain aja Bu Darni? Dihentikanlah kegiatan-kegiatan duniawi, contoh dagang ditutup. Kita itu kita persiapkanlah diri kita ini untuk persiapan besok menguduskannya hari Sabat. Hari ini juga udah hari Sabat, udah kudus. Gitu dia ya. Besok kita datang beribadah, bersekutu bersama dengan teman-teman seiman. Datanglah ke gereja. Gitu. Jadi kita nanti janganlah lebih dari jam 12 tidur. Dari jam berapa apalagi ke jam besok, berapa tuh? hari Sabat. Ini Jumat jam 6 terbenam matahari. Iya. Sudah tiba hari Sabat. Sampai jam 6 hari Sabtu terbenam matahari lagi, habis hari Sabat. Gitu dia. Oke. Gimana Bu Darni melihat perkembangan dialog lintas agama di kalangan internal Kristen sendiri, gimana pendapat Bu Darni? Kayak RK dengan Edis, Robert Iya. dengan Yuli, gimana pendapat Bu Darni ngelihat itu? Itulah, padahal Tuhan Yesus mengatakan, pergilah beritakanlah Injil katanya. Kalau kita saling bertengkar, bagaimana memberitakan Injil kan? Jadi aku juga melihat mereka saling adu tegang sarap seperti itu. Jadi aku kasihan, sedih aku melihatnya. Jadi ibaratnya para pakar itu, para senior itu membuat contoh yang tidak baik, gitu dia ya. Jadi masa kita nggak bisa, saya saja ya Uni, seringnya dibilang orang bidat Advent ini. Tapi karena Tuhan kami satu, Tuhan Yesus, Tuhan kami. Jadi aku memaafkan mereka. Aku tetap berdamai dengan mereka. Mari kita penginjilan menerangkan kepada umat-umat yang belum mempercayai bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Itu maunya, walaupun banyak denom, maunya jangan saling-saling menyesat-nyesatkan. Gitu. Padahal Tuhan kami satu, Tuhan Yesus. Sama semua itu. Si Yuli, Mata Pisau, si RK, Pak Bom-Bom, atau siapa lagi, Edis. Tuhannya satu, Tuhan Yesus. Bisa mereka beradu otot di YouTube ini, di sosial media ini, ditonton banyak orang. Jadi itu menurutku membuat contoh yang tidak baik kepada siapa? Kepada umat-umat, apalagi yang tidak punya ilmu. Jadi apa yang mau kita buat gambaran coba? Makanya saya tidak mau beradu otot dengan teman-teman Kristen. Siapapun teman-temanku Kristen, nggak mau aku. Makanya saya tuh nggak mau masuk ke room-room Kristen. Ada sering itu mau mengundang saya, katanya saya mau ditegur mereka tentang hari Sabat ini, tentang makanan ini dan ini. Saya tidak mau. Saya sudah seperti itu di sini. Kalau kalian meneruskan seperti itu di sana, ya silakan. Sekarang kita penginjilan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu menurutku. Jadi menurutku kacau kalau kayak gitu. Ya, apologet Kristen ini berbeda dengan kalian apologet Islam. Ibaratnya pernah memang ada selisih kalian, tapi kan bisa dihitung. Nggak seberapa banyak seperti kami di Kristen ini ya. Gitu. Jadi Ya, aku tapi juga berdoa. memang Bu Dani, izin Bu Dani, dulu Rudi Yohanes juga bilang begitu. Kata Rudi Yohanes, kami ini bedanya dengan kalian adalah kalau kami bertengkar kami tabayun, kami saling bertanya gitu, kami selesaikan di belakang.
Tapi kalau yang disayangkan apologet Kristen itu saling buka aib sengaja di depan publik, kayak si Robert Lele menyerang Yuli, si Pak Bom Bom diserang sama pokoknya ngeri lah. Bahkan memang kalau kita lihat tuh malah sibuk saling baku hantam sesama apologet sekarang, bukan lagi debat dengan kami umat Islam gitu. Iya, kalian yang harus Gimana didebatkan. pendapat Bu Darni? Kalau pendapat Bu Darni gimana? Ya, pendapatku itu tadi itu nggak baik untuk penginjilan, untuk misi penginjilan. Karena Yesus mengatakan pergilah mengabarkannya, bukan pergilah berantem, enggak. Jadi mereka udah batal cara penginjilannya menurutku. Makanya disuruh kita bekerja, Umi. Bekerja kayak contoh Bu Darni kan nggak pun datang koin dari sini kan ada penghasilanku. Jadi nggak ada uang yang kurebut gitu loh. Nah, jadi aku murni penginjilan di Tito ini, murni asli memang penginjilan untuk mengabarkan Tuhan. Gak ada aku rebut hepeng, gak ada. Jadi kalau sudah merebut hepeng, gara-gara hepeng, kacau, iblis merasuki kita. Kalau sudah uang yang kita ributkan, masalahkan, gitu. Dan satu tentang menyebar-nyebarkan aib saudara-saudara kita. Gak baik seperti itu. Ya kalau bisa kita tutupin aib-aib saudara-saudara kita seiman, iya kan? Atau kalian pun seperti itu teman-teman muslim, kalau ada pun ku tahu contoh aibmu, contoh gitu ya, Ripa, seharusnya nggak boleh ku sebar-sebarkan di sini, ku buka room lalu ku ceritakan aibmu, ku dapati kau di hotel, contoh ku dapatin lalu ku terangkan di sini, nggak boleh seperti itu sebenarnya. Ya urusanmu sama Tuhan, apa aibmu kau buat, aku pun begitu, urusanku sama Tuhan, apa aibku yang kau buat. Si Lina Wijaya itu pernah bawa dalil loh dalam kitab Korintus kalau nggak salah, ketika ada orang bersalah tegurlah dia di depan ramai supaya dia takut gitu. Jadi Lina Wijaya membuka aib Elia Meron itu karena mengikuti Bible katanya. Gimana pendapat salah itu? Salah itu, Lina Wijaya juga nggak boleh kayak gitu. Oke, seandainya betul si Elia Meron seandainya ada penyakitnya seperti itu, padahal selama ini mereka sudah kompak. Setegak itukah dia mengatakan aibnya temannya itu? Biadab, kurasa manusia seperti itu, biadab. Contoh seperti saya Bu Darni, kita lah Ripa, kita udah bersahabat terus, penginjilan sama-sama. Tahu-tahu kita ada selek sedikit, ku tahu aibmu. Masa setega itu aku menyebarkan aibmu kepada orang selama ini kita sudah berjuang bersama-sama? Jangan dekati manusia perempuan seperti itu. Itu kita harus bisa menutupi aib sahabat-sahabat kita. Biarlah Tuhan yang mengetahui aib kita, karena yang menghukum kan Tuhan. Mau digembar-gemborkan pun ke dunia ini aib seseorang, malahan dibilang kita dosa. Ada ayatnya kan, jangan menyebarkan aib sesamamu kan katanya, pakai dalil, ada ayatnya kok. Hanya lupa aku di ayat mana itu, pernah terlintas olehku itu, tidak boleh mengabarkan aib teman kita, nggak bisa. Itu pecah jadinya kan, itu membuat setan itu masuk ke para apologet itu, seperti itulah, mengacaukan. Akhirnya kacau kan jadinya, saling membenarkan diri masing-masing. Padahal Tuhan kami satu, Tuhan Yesus. Nah, gitu. Terus kalau Bu Dani sendiri melihat apa namanya ya, kayak nih aku kan cuman pengen tahu ya, karena aku juga miris liatnya gitu loh. Sekarang tuh kaum Kristen sibuk buka aib, menyerang pribadi. Kalau Bu Dani sendiri gimana nih? Kira-kira nih kayak mana nih orang-orang ini, kok bisa gitu? Gini loh Umi Ripa, mereka itu lebih pintar dari aku. Gak mungkin mereka diajari, malahan mereka terlalu pintar. Nah, di kepintaran mereka itu, mereka mau menerima iblis masuk, merasuki diri kami masing-masing. Akhirnya kami saling jotos-jotosan. Kan iblis itu yang ngajarin. Kalau Roh Kudus itu nggak mungkin dikasih umatnya itu saling bentrokan, kan nggak kan? Pasti mengatakan ampunilah saudaramu. Yesus mengatakan, jika engkau tidak mengampuni saudaramu, aku pun tidak akan mengampuni engkau. Nggak diterima Yesus aku kalau aku masih membenci saudara-saudaraku seiman. Nol, ilmu itu nol, nggak ada. Jadi apa yang mau kita pelajari yuk? Kita sesama Kristen, sesama pengikut Tuhan Yesus, masa kita saling jotos-menjotos, serang aib masing-masing? Gimana coba? Kasihan kan Tuhan Yesus?
Nangis dia dari atas melihatnya semua itu. Makanya saya Umi, gak pernah aku masuk ke room-room Kristen, gak pernah. Karena aku menurutku mereka sudah pinter-pinter. Udah para pakar mereka di dalam kekristenan ya, di dalam kekristenan. Makanya aku datang ke room-room Muslim. Tugasku penginjilan di sini. Gak mungkin ku injili lagi orang itu kan? Mereka sudah pada pinter semuanya. Jadi sekarang kita berserakanlah kita untuk penginjilan, menyebarkan bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu prinsip Ibu Darni itu. Bukan aku benci mereka, enggak ada aku benci satupun para apologet Kristen, walaupun mereka bilang Advent itu bidat katanya, enggak benci aku malah lebih sayang kepada mereka karena mereka adalah Tuhannya Tuhan Yesus gitu Ripa. Ya, ya. Ya, pokoknya Bu Darni, buat yang di YouTube ya, kita akhiri saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita akhiri ya diskusi kita kali ini ya. Yang di YouTube saya matikan dulu. Makasih ya Bu Darni. Sebenarnya saya nggak mau debat dengan Bu Darni, tapi ya sudah nggak apa-apa. Yang penting Bu Darni, kalau memang jadi Kristen, jadilah Kristen seperti yang diimani, yang tertulis, yang diklaimkan, yaitu ajaran kasih. Toh kami juga nggak rugi kok kalau kalian jadi Kristen. Tapi perlu diingat bahwa dalam ruang dialektika itu yang dikedepankan adalah pembuktian. Toh. Kita butuh bukti. Setiap statement itu ada bukti, ada pembuktian-pembuktian yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Benar gak Bu Darni? Iya benar. Oke Bu Darni, saya keluar ya. Terima kasih banyak Bu Darni. Iya makasih ya Umi. Siapa juga si Jonathan, Selamat makasih udah datang malam. ke roomku ya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Aku udah ngantuk sebenarnya. Aku tuh udah mengantuk, mau tidur sebenarnya. Oke. Sanju hari baru dia letakkan tua.
Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.